Bapak Ibu sekalian, tiba saatnya kita bisa diskusi langsung. Ini luar biasa, kita punya masih banyak waktu, sekitar 1 jaman lagi gitu ya. Tapi saya mau berikan kesempatan mungkin kepada siapa dulu? Kalau tadi dari Unpad sudah, dari ITB udah, saya mau dari perguruan tinggi lain nih mungkin. Yang mau bertanya? Gimana caranya? Oke, silakan WhatsApp-nya direction aja, nanti baru kita buka mood-nya. Lewat chat juga bisa sebenarnya. Oke, sambil menunggu mungkin saya dahulukan yang sudah bertanya lewat chat ya Bang ya. Ini ada beberapa yang ini yang bertanya dari saya ambil poin dulu ya. Ya? Saya ambil ballpoint dulu, Oh ya, silakan Bang. Saya coba mulai ambil dari chat dulu ya, sambil teman-teman yang nanti mau langsung bertanya lewat conference video juga bisa reaction ya. Bisa icon reaction tuh di sebelah kanan ya, kalau Anda pakai notebook atau PC. Nah, Bang Said udah gabung? Oh iya. Udah Bang? Halo? Bang Said itu udah gabung? Belum ya? Pak Ali Imron, Bang Abi. Oke, nah, ya oke, nanti dulu tahu ya Bang ya. Oke. Saya berikan bertanya dulu dari lewat chat ini. Ini ada, saya bacakan dulu Bang ya. Yep. Dari Vincentius Raymond. Selamat siang, saya Vincent, mahasiswa exchange di Lasalle University Filipina. Wah, ini dari Filipina nih. Saya nggak tahu apakah dia dari Filipina atau lagi ada di Indonesia ya. Saya ingin bertanya terkait kebijakan publik sesuai dengan definisi yang tadi Bapak jelaskan. Di Filipina, kepemimpinan yang militan justru berhasil untuk mengurangi jumlah kasus korupsi. Maksudnya militan ini maksudnya militer kali ya? Atau militer? Militan ya. Yang jumlah kasus korupsi dapat dikurangi. Militer. Ya. Oke. Militer. Maksudnya militer ya. Kasus pidana dan perdata lainnya, termasuk pada implementasi kebijakan publik. Namun di Indonesia kepemimpinan Pak Jokowi dianggap baik dalam mengatasi masalah publik. Nah, kemudian Bapak menyatakan bahaya dalam tanda kutip kata dia ya, jika menggunakan definisi Eston terkait kebijakan publik. Yang berarti bahaya jika kepemimpinan bersifat militer. Maksudnya kalau Eston mungkin dia anti militer gitu kali ya. Pertanyaan saya, menurut Bapak saja, apa yang membuat pemerintahan yang militer di Indonesia justru ditakuti? Karena militer di Filipina justru membuahkan hasil. Itu Bang Saididu. Oke. Silakan Bang, mau kita kumpulkan 1, 2 atau gimana Bang? Saya bentar dulu, ini dulu, penting nih. Ini satu dulu. Oke, saya silakan. Jadi ingat, Eston itu menyatakan bahwa menggunakan elemen kekuasaan untuk mengikat rakyat. Untuk mengikat. Filipina itu enggak loh. Menggunakan elemen kekuasaan untuk melindungi rakyat. Oke, itu saja jawabannya. Oke. Pak. Jadi untuk melindungi rakyat itu berbeda. Ini untuk mengikat rakyat, Eston itu. Mengikat rakyat tuh ya, kalau kau mengkritik, ku penjara kau. Itu namanya mengikat rakyat. Ya. Jadi itu bukan yang di Filipina itu bukan Eston. Karena itu melindungi rakyat. Oke, cukup ya. Oke. Baik, itu dari mahasiswa ya. Tadi Pak Al Imron ya. Pak Al Imron. Silakan Pak Al Imron. Silakan Pak Al Imron. Ali Imron, silakan Pak. Ya. Pak Ali Imron yang mana? Ali Imron. Ali Imron siapa ya? Saya? Ya. Oke, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, selamat sore Bapak Saididu dan kawan-kawan. Saya alumni UIN Malang, Bang. Kegiatan sehari-hari di sekitar Jakarta dan Depok. Nah,
saya ada beberapa komunitas yang sejak Pilpres tentu kami mendukung Pak Prabowo. Nah, ya meskipun ternyata divonis kalah, Tunggu. ya. Oh ini enggak ini ya. Ya, Ya, jelas. ya. Ya, jelas. Nah, setelah Pilpres dan dinyatakan kalah Pak Prabowo, kami dan kawan-kawan tetap bergerak. Ya, ada yang berupa yayasan terutama ya, Yayasan Padi Indonesia Jaya, dan saya ada di dalamnya. Dan juga ada kawan-kawan aktivis yang dipelopori juga bidang ini, kalau ini bidang beras, dapur santri ya. Kalau tadi Pak Didu menyatakan bahwa stok beras ini nanti akan kurang, sedangkan negara lain juga keberatan untuk memasukkan beras ke negara kita, ya. Nah, saya dapat info bahwa yang sekarang nggak tahu nanti banyak stok beras dari petani yang tidak diambil oleh pemerintah, ya mungkin tidak diambil oleh Bulog. Sementara untuk kegiatan-kegiatan sosial yang langsung diambil oleh pemerintah itu ngambilnya dari stok lama atau bahkan dari impor beras dari luar negeri. Sementara petani jadi masih banyak stok-stok beras dari tani, dan ada kawan dari dapur santri memfasilitasi menghubungkan antara masyarakat pedesaan yang memproduksi beras dan masyarakat perkotaan. Nah, sehingga di situ ada keistimewaan beras itu tidak ada pengawetnya, dan tentu dengan harga juga masih murah. Tentu nanti ada biaya operasional untuk mengangkut ke perkotaan, tentu ada penambahan harga. Tapi ada jaminan bahwa berasnya masih bagus. Dan jumlahnya saya nggak tahu persis, ya kalau ya di foto-foto di grup kami, itu jumlahnya lumayan banyak. Tapi kalau untuk skala nasional, saya nggak tahu mencukupi apa tidak. Untuk yang bulan-bulan ini, kalau prediksi dari Pak Said itu tadi untuk bulan-bulan berikutnya ya, nggak tahu saya tercover apa tidak. Nah, yang jelas saya ingin beras dari petani kita ini benar-benar diperhatikan, diambil, jangan sampai terputus informasinya kemudian ngambil dari luar. Nah itu kira-kira Pak Said itu dan kawan-kawan. Oke, Baik. Apakah pemikiran-pemikiran seperti ini pernah disampaikan kepada yang berwenang atau tidak? Saya takutnya kalau Pak Said hanya menyampaikan di publik, nanti dikiranya malah justru membicarakan kejelekan orang. Tetapi kalau itu disampaikan kepada instansi yang berwenang, jalan apapun ya, itu barangkali akan bisa menjadi hasil yang positif buat pemerintah gitu. Terima kasih. Oke. Ya, itu dari Pak Rusdi. Ibu Eka, silakan Bu Eka. Eka Wulan Yunita. Ya, silakan. Salam. Saya dari perguruan tinggi STIBN pada Cirebon. Saya mau sharing sedikit ya berkenaan dengan kebijakan publik yang saat ini terjadi. Banyak kebijakan publik yang dinilai kurang transparansi, itu juga yang labil. Gitu. Dan masyarakat pun akhirnya selain menyalahkan pemerintah, mereka juga menyalahkan mahasiswa gitu. Saya lihat di komentar gitu kan ya, ini mahasiswa kemana gitu kan? Kok nggak ada andilnya, nggak kayak seperti tahun-tahun lalu gitu kan? Setelah saya mengalami dan teman-teman saya juga, kebanyakan mereka itu tidak mau ikut andil dalam kebijakan politik ataupun pemantauan kebijakan politik karena dinilai mereka tuh takut gitu. Takut kalau misalkan mereka ditangkap atau sebagainya. Gitu. Jadi pertanyaan saya itu bagaimana yang harus kami lakukan mahasiswa terutama ataupun masyarakat dalam menyikapi kebijakan publik yang sekarang. Sekian, terima kasih. Oke, Eka, sorry, ini Eka masih mahasiswa atau sudah alumni? Mahasiswa. Woi, luar biasa. Top. Oke.
Silakan mungkin penanya keberapa ya? Ya Pak 5. Firman ya, Pak Firmansyah silakan. Ya, Pak Firmansyah. Silakan Pak Firmansyah. Ya. Belum kedengaran Pak Firmansyah? Ya, ada problem Pak Firmansyah kayaknya di video ya, di ini ya. Ada Mungkin gangguan di chat sepertinya dulu Pak Pak Abi. Firmansyah. Ya. Sepertinya ada gangguan di kamera ininya, di sound-nya. Ya. Mungkin Pak Firmansyah, tolong di chat aja Pak Firmansyah. Pertanyaannya apa? Pak Firmansyah. Nggak ada suara. Ya, nggak ada suaranya. Oke, sambil menunggu Pak Dodi, Kang Dodi, mau bertanya? Silakan Bisa. Kang. Ya, bisa. Baik, terima kasih. Bagus sekali kerangka yang disampaikan oleh Pak Said Didu, dan tentu itu bisa digunakan di dalam kita menganalisis kebijakan publik. Saya lebih concern, lebih ingin kebijakan publik ini sifatnya lebih nasional. Fokusnya lebih kepada kebijakan negara. Jadi isu-isu segmental itu sangat penting untuk bisa kita nantinya memiliki rumusan evaluasi tentang seluruh kebijakan publik yang dilakukan oleh pemerintah sebagai kebijakan negara. Oleh karena itu, saya lebih ingin mendapatkan analisis tentang kebijakan negara ini. Kalau kita bicara pada kebijakan negara, maka landasannya adalah konstitusi. Konstitusi kita dalam mukadimah Undang-Undang Dasar kita bahwa tujuan nasional kita adalah Indonesia adil dan makmur. Kesejahteraan rakyat secara menyeluruh berkeadilan. Itu menurut saya kalau menggunakan kerangka pendekatan sistem dari Pak Said Didu, artinya output yang dikehendaki adalah kesejahteraan negara. Nah, kita harus fokus ke sana. Sehingga apakah kebijakan tentang utang luar negeri, kebijakan tentang penanganan COVID-19, kebijakan tentang pangan, kebijakan politik, kebijakan sosial, itu harus kita lihat dalam kerangka kepentingan nasional. Itu yang pertama, Pak Said Didu. Yang kedua, tadi disinggung soal peran pemimpin. Pemimpin nasional. Bagaimana secara spesifik pencapaian output yang dikehendaki tadi, artinya jaminan bahwa kebijakan negara yang telah diputuskan oleh pemerintah itu mampu dipimpin untuk pencapaiannya. Sehingga gerak pemerintahan, termasuk di dalamnya stakeholder, kita sebagai rakyat,
bisa memberikan kontribusi sebesar-besarnya. Saya masih mengalami zaman Soekarno. Soekarno bilang makan jagung, saya masih kebagian untuk menggiling jagung. Zaman Orde Lama. Betapa kepemimpinan nasional itu sangat penting bagi keberhasilan pengambilan keputusan tentang kebijakan publik ini. Nah, itu bagaimana peran kepemimpinan nasional. Jadi bukan menterinya yang dominan, tetapi menteri harus membantu efektivitas daripada kepemimpinan nasional. Yang ketiga, ini khusus untuk kita FAPI saya kira. Apa yang disampaikan oleh Pak Said Didu, intinya adalah informasi yang disusun sebagai hasil analisis kebijakan publik harus memiliki penguatan dari segi empiris. Artinya, informasi-informasi tadi dengan pengalaman Pak Said Didu, dengan penguasaan pengetahuan yang dimiliki oleh Pak Said Didu, itu harus dijadikan sebagai pengetahuan empirik. Sehingga kita FAPI punya landasan empirik untuk bagaimana FAPI turut berperan agar kebijakan publik benar-benar bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Demikian. Terima kasih. Oke. Terima kasih Kang Dodi. Pertanyaannya yang intinya kebijakan publik nih banyak yang perlu dikritisi ya, mulai dari utang luar negeri, kemudian BPJS mungkin ya, listrik, sama penanganan pandemik tadi ya. Itu yang dari Kang Dodi. Terus kalau dari Bu Eka, kalau tidak salah bertanyanya masalah dia ini mahasiswa Bang Said Didu. Dengan kondisi kayak gini nih gimana nih caranya gitu kan. Terus kalau Pak Rusdi lebih bertanya dari paparan Bang Said Didu ini apakah sudah disampaikan ke pemerintah atau sudah direct langsung ke ini. Mungkin itu dulu Bang Said Didu, ini nanti sudah ada yang ngantri penanya lainnya ya, tapi saya pikir supaya kita nggak lupa, 3 dulu ini aja dibahas. Silakan Bang. Pak Rusdi, pertanyaan bagus. Ada problem dihadapi bangsa kita sekarang. Bangsa ini dibelah. Orang yang tidak memuji-muji pemerintah dianggap anti pemerintah, maka orang yang memberikan masukan yang dianggap tidak membebek itu tidak boleh komunikasi dengan orang yang di dalam. Teman-teman saya di dalam sangat saya sedih, Pak. Kami paham Bapak, tapi mohon HP saya di lock dulu Pak. Kalau perlu dihapus Pak. Jadi udah begitu bangsa kita sekarang. Sudah begitu bangsa kita. Jadi betapa ketakutannya mereka. Saya bilang begini aja. Saya yang melock semua, seluruh birokrat yang teman-teman saya di dalam, sekarang saya buang semua karena daripada dia dicurigai. Jadi padahal saya baru belum nyampe 1 tahun di luar dari birokrat. Dan saya bukan orang yang membahayakan. Tapi itu masalahnya Pak Rusdi. Jadi ya ketemu pun nggak berani. Ya Pak, saya ya udahlah. Apalagi kalau mau foto lari Pak. Kalau ada jangan foto saya. Malah ada pernah pejabat itu memberitahu protokolnya karena ada acara kebetulan ada saya hadir langsung beritahu protokolnya Said Didu jangan sampai saya semit. Sudah seperti itu Pak. Jadi ingat saya waktu saya di kampung dulu masih kecil biasa penyakit lepra itu kan belum ada obatnya. Jadi mungkin dianggap saya ini kena kusta gitu. Jadi semua pada ya mudah-mudahan Allah lebih mulia saya di depan. Amin. Amin. Mereka. Jadi itu problemnya Pak Rusdi. Padahal saya mau kasih gratis saja. Saya mau kasih gratis saja semua, nggak perlu dibayar. Ya, udahlah. Nah, yang kedua masalahnya Pak Rusdi, kalau kebijakan itu bagus dan keluar dari Said Didu pasti ditolak. Jadi mungkin caranya saya bikin kebijakan salah supaya ditolak.
Jadi mungkin caranya begitu. Jadi kalau bagus-bagus ini kan saya presentasikan di bapak-bapak. Kalau saya presentasikan di bagus di pemerintah pasti ini saya coret aja lah penil. Nah, jadi mungkin saya beda nanti presentasi ke sana, presentasi yang salah supaya ditolak sehingga dia memilih yang bagus. Dan kalau kita pilih yang kasih yang bagus, maka dia tolak, maka dia pasti pilih yang salah. Jadi mungkin nanti Pak Rusdi saya balik kalau ada teman saya kasih yang salah saja supaya dia tolak sehingga memilih yang bagus. Itu kira-kira. Dan ini menurut saya lama sekali dengan Pak Harto sampai Pak Habibie sampai presiden terakhir. Ini bangsaku sedang rusak. Betul-betul. Karena ilmiah, pendekatan ilmiah betul-betul tidak diakui. Pokoknya kalau Anda tidak menjilat maka Anda adalah sampah. Ini problem besar. Nah, itu Pak Rusdi. Paham Pak ya? Ya, baik. Paham. Nah, jadi udah. Nanti kalau yang berwenang minta aku kasih yang salah supaya dia. Supaya dipilih yang kasih gratis ya Pak ya. Kasih gratis. Dari Mbak Eka, nah jauh lebih masih lumayan Mbak Eka. Saya ke Australia muter-muter. Itu mahasiswa, Pak, jangan kami ketemu Pak. Beasiswa saya dicabut Pak kalau ketemu Bapak. Kan rata-rata kan beasiswa. Kan itu uang saya juga, uang rakyat. Jadi mereka dimonitor semua medsosnya. Mereka dimonitor ininya. Saya ke satu tempat, mahasiswa itu di belakang, Pak, saya di sini aja Pak ya, nanti ada yang foto. Saya ingin mendengarkan Bapak di Australia 3 kota saya datangi, Sydney, Melbourne sama Brisbane. Semua mahasiswa menghindar. Saya datang ke kampus lihat mahasiswa ini, ada saya itu, yuk jauh yuk. Nah, begitu Pak sekarang. Jadi takut dicabut beasiswa. Nah, saya tidak tahu sampai kapan negeri ini begini. Saya juga pernah lama mahasiswa, bapak-bapak semua mahasiswa. Tapi saya masih berharap bahwa mahasiswa yang asli akan muncul. Mahasiswa yang asli akan muncul. Amin, amin. Akal sehat tidak akan dibendung. Mahasiswa untung dulu waktu kita kena NK oleh Pak Harto, pada ngamuk kan Pak. Ini nggak tahu saya namanya ini, nggak tahu saya namanya, karena semua mahasiswa ketakutan. Jadi, nah itu Mbak Eka dan jadi saya sarankan udah bagus lah ikut diskusi ini. Mudah-mudahan nanti kayaknya Mbak ini akan dipanggil oleh dosennya nih, bahwa karena muncul apa namanya. Tapi saya katakan kami semua pernah mahasiswa. Kemuliaan lahir dari hati yang bersih, bukan dari otak yang penuh. Oke? Jadi saya ulangi, kemuliaan lahir dari hati yang bersih, bukan dari otak yang penuh. Nah itu dari Mbak Eka. Sekarang saya sih berharap, saya sih berharap tuh sebenarnya pemerintah itu ya dengarkan saja lah. Kalau nggak setuju, tapi nggak usah ditakut-takuti semua. Kalau nggak setuju ya nggak usah, itu kan kewenangan Anda. Saya dulu kalau ini ya pura-pura jadi bodoh aja. Itu jauh lebih bagus supaya kita dapat Pak Dodi. Yep. Nah saya katakan Pak Dodi, jadi diagram input output itu memang kalau negara betul Bapak, dua saja tujuannya. Itu adalah adil dan makmur, kesejahteraan rakyat. Itu tujuan yang hendak dicapai. Tapi itu lintas pemerintahan. Oke. Tapi kalau kita mau menganalisis pemerintahan Jokowi sekarang, apa sih output yang hendak dicapai? Itu kita lihat dari visi dan misi dia. Mudah-mudahan saya takutnya udah lupa juga visi dan misi. Coba nanti kita semua, bapak-bapak, memasukkan visi misi Pak Jokowi itu ke dalam diagram itu. Terus cek kebijakannya, cek apakah masih tetap output dikehendakinya sama atau sudah berubah. Kita contoh sajalah. Dulu dengan gagah menyatakan kami tidak akan impor ini. Dengan gagah menyatakan kami tidak akan utang banyak uang. Oke, bandingkan sajalah, masukkan semua ke dalam kotak saya tadi, Pak.
janji-janjinya kan visi misinya kan masih ada, Pak. Ya. Rekamannya juga masih ada, masukkan semua ke situ. Terus bandingkan sekarang yang sekarang terjadi, lempar ke publik, biarkan publik menilai. Ini tidak, itu analisis kebijakan publik. Nah, adik mahasiswa tadi ya itulah analisis kebijakan publik. Dulu tidak akan impor beras, tidak akan impor daging, tidak akan impor garam. Dulu menyatakan sudah tahu saya mafia minyak, sudah ada di kantong saya 11.000 triliun, sudah ada di kantong saya mafia beras. Adakah yang ditangkapnya? Nggak ada juga. Oke. Jadi itu saja. Jadi alat saya tuh sederhana Pak Dodi. Jadi mudah-mudahan bisa bermanfaat sampai tingkat TRT, mulai sampai presiden sampai TRT, bandingkan. Jadi kalau ada pejabat, ini janji kau dulu nih. Kebijakan input kontrol bilang begini, tidak akan impor, ya kan ini. Udah, kasih aja, kembalikan. Nggak apa-apa. Jadi itu tools yang tidak pakai teori, hanya kotak-kotak. Yang mudah-mudahan kotak kosongnya nanti Bapak tinggal isi-isi. Kita edarkan semua kemana-mana. Ini janjinya, ini fakta. Itu Pak, saya pikir Pak Dodi. Baik, terima kasih Bang Said Didu. Ini masih banyak yang mau bertanya nih. Mungkin kalau ada yang mau bertanya langsung reaction aja. Tapi sebelum ke reaction ini sudah ada masuk bertanya yang lewat chat ya, karena waktu kita masih ada. Yang pertama chat tadi yang tadi gagal tuh Pak Firman. Pak Firman saya ini alumni dari UI, Universitas Indonesia ya. Dan kalau nggak salah juga dia alumni ITB juga ini. Saya mau bertanya Pak Said Didu. Saya Firman Syah, alumni UI. Berkaitan dengan paparan Pak Said tentang kebijakan atasi krisis ekonomi, saya mau menanyakan kepada Bapak tentang skala prioritas. Skala prioritas bidang ekonomi yang perlu dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi jebloknya pertumbuhan ekonomi kita yang sekarang di bawah 3%. Tepatnya 2,7% ya, yang triwulan pertama ini tahun 2020. Pertanyaan kedua adalah bagaimana pandangan Bapak tentang mulai dibukanya kembali moda transportasi kita yang bertolak belakang dengan spirit PSBB. Jadi ada dua pertanyaan. Pertama, prioritas ekonominya di bidang apa, Bang? Yang kedua, pertanyaan dari Pak Firman ini adalah dengan adanya moda transportasi kebijakannya berubah, ini kan ada cenderung relaksasi gitu ya, dengan spirit PSBB-nya. Ini bagaimana? Itu pertanyaan dari Pak Firman. Nah, kalau ada yang mau bertanya lewat video langsung, silakan rise up. Kalau belum ada, saya masuk ke pertanyaan kedua yang lewat chat. Ini dari Ibu Eka, Ibu Dewi Eka Sari. Saya bacakan ya. Sebelumnya terima kasih atas paparan yang disampaikan oleh Bang Said Didu. Tapi yang disampaikan itu bisa dibilang semuanya berkebalikan yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi kalau tadi Bang Said Didu bilang untuk merumuskan kebijakan publik itu awalnya harus dari perencanaan teknokrat ya kalau nggak salah ya, sambil saya buka nih. Jenjang perumusannya. Kemudian baru perencanaan koordinatif dengan birokratis, baru perencanaan politis. Nah sekarang justru kebalik nih. Kebalik nih kalau boleh kita kasih contoh kasus IKN lah ya, ibu kota negeri ya yang pindah itu. Itu kan paparan politis dulu, baru disusun pendekatan birokratisnya, terus baru perencanaan. Yang saya dengar perencanaannya pun baru di tender nih, 85 miliar itu yang ditunjuk konsultan McKinsey, penunjukan lagi. Saya nggak ngerti ini maksudnya apa penunjukan. Karena setahu saya kalau tender penunjukan itu hanya di bawah 200 juta gitu loh. Nah, apakah saya benar? Saya mohon dikoreksi. Katanya menjadi 60 miliar. Dari pagu yang 85 miliar jadi 60 miliar. Nah, ini kira-kira contoh kasus yang ditanyakan oleh Eka. Silakan Bang Said Didu, ada dua penanya itu dari chat. Pak Firman saya katakan saya bukan ekonom. Saya engineer, tapi lama sekali menggeluti ekonomi. Saya menyatakan di tengah-tengah seperti ini tidak ada jalan lain adalah mendorong kembali konsumsi rakyat dengan menaikkan daya beli rakyat, sehingga yang dibutuhkan adalah menurut saya adalah produk-produk yang dihasilkan rakyat itu yang ditampung untuk menggerakkan ekonomi.
pertumbuhan ekonomi memang ini, tapi yang paling penting sekarang itu adalah menyelamatkan rakyat. Jadi saya katakan, ya kalau kita lihat sumber pertumbuhan kita itu kan adalah konsumsi sekitar 5%. Jadi saya katakan begini, anatomi ekonomi kita itu saya katakan sebenarnya penyebab pertumbuhan kita itu hanya sunnatullah dan pabrik Allah. Oke? Sunnatullah itu adalah karena kita manusia harus mengkonsumsi makan, konsumsi macam-macam, maka itu penyebab pertumbuhan. Itu sunnatullah. Nah, tumbuhnya itu karena pertumbuhan penduduk sekitar 2%. Maka pasti karena 2%, maka konsumsi naik sekitar 4-5%. 3-4%. Yang kedua adalah pabrik Allah. Pabrik Allah itu adalah presidennya siapapun, tetap pabrik Allah. Kelapa sawit, teh, tambang, karet, apa segala, tidak mau tahu tuh, mau pemerintahnya komunis, mau pemerintahnya apa, ya tetap jalan pabrik Allah. Itu 2-3%. Jadi kalau ada orang menyatakan pertumbuhan 5%, itu tidur pun tumbuh 5%. Karena sunnatullah dan pabrik Allah. Jadi jangan terlalu, kalau manufaktur tumbuh, baru itu hebat. Kalau hanya pabrik Allah, sunnatullah, itu sih, ya, terus membanggakan hasil kerja Allah, ya, menurut saya Allah juga marah. Aku bisa karena kan kira-kira begitu, Pak. Nah, jadi sawit itu akan tumbuh, karet tumbuh, itu tumbuh, tambang itu tumbuh. Nah, problem sekarang yang dikatakan investasi akan tumbuh, menyebabkan tumbuh. Sebentar dulu, saya kasih tahu dulu. Orang menyatakan bahwa masuknya perusahaan-perusahaan Cina ke Indonesia akan sekarang diedarkan data ekspor daerah itu, ya kan, Pak? Sulawesi Tenggara. Pertanyaannya, betul ekspor dari sana, tapi yang menikmati siapa? Oke? Pabrik itu berutang kepada bank Cina, berarti hasilnya akan membayar utang Cina. Oke? Pabrik itu memakai mesin Cina, berarti membayar mesin Cina. Oke? Pabrik itu memakai tenaga kerja asing Cina, berarti membayar tenaga kerja Cina. Pabrik itu dibebaskan pajak. Ya kan? Relaksasi pajak kan, Pak? Terus Indonesia dapat apa? Memang dicatat, tapi yang masuk kantong siapa? Yang paling penting itu masuk kantong siapa? Oke? Yang menarik, hal yang sama, dulu mereka marah-marah terhadap Freeport. Ekspor Indonesia di Freeport juga lebih tinggi. Tapi yang nikmati siapa? Tapi sekarang kan nggak dibahas. Dulu alasan mengusir Freeport karena tidak dinikmati. Walaupun ekspornya tetap dari Papua. Sekarang dipakai mengundang. Terus aneh. Akal sehat saya nggak bisa masuk. Mengusir Freeport, mengundang negara lain yang kelakuannya sama dengan Freeport. Mungkin lebih. Oke? Nah, tapi ya udahlah. Nah, dengan dulu bergelora, mari kita usir Freeport, masih kita usir Freeport, mari kita usir Freeport. Sekarang mari kita undang Cina, mari kita undang Cina, mari kita undang Cina. Yang kelakuannya mungkin sama. Atau lebih parah. Dan orang waras tidak akan memuji hal yang berbeda. Oke? Atau tidak. Ya, itu pernyataan saya kepada Pak Firman saya kebetulan. Ya. Dan kedua adalah tentang kembali melonggarnya PSBB. Saya menyatakan, ini memang berat. Saya katakan pelonggaran ini dilakukan karena terpaksa. Karena akan menimbulkan gejolak sosial karena negara tidak punya uang untuk memenuhi kebutuhan rakyat. Jadi, pelonggaran ini menurut saya itu hitungannya mungkin, mohon maaf, saya was-was terus ngomong karena nanti ada yang laporin lagi. Tenang Bang, ada Fapi Bang. Ya tapi saya bukan penakut sih, nggak takut. Jadi
Kalau diteruskan PSBB, yang ditakutkan itu adalah gejolak rakyat. Tapi memperlonggar SBB akan mematikan rakyat. Kalau seorang pengambil kebijakan, kita lihatlah. Berarti lebih memilih penyakit ini menyebar kembali, yang penting tidak terjadi gejolak sosial demi kekuasaan. Yang kira-kira. Kalau bagi saya, bagi seorang pemimpin lebih memilih kehilangan kekuasaan daripada rakyatnya mati. Itu pemimpin. Oke? Orang penikmat kekuasaan akan memilih masa bodoh dengan keselamatan rakyatku. Yang penting kekuasaanku berlanjut. Nah, itu saja penilaian saya terhadap PSBB. Nah, tapi saya menyatakan pemerintah kesulitan, nggak punya uang untuk memenuhi kebutuhan rakyat. Tadi Bu Dewi Kalasari, ya saya katakan pendekatan politis ini sebenarnya adalah dampak dari kita juga. Rakyat ini kalau sudah dijanji-janji pencitraan, langsung terkesima. Jadi pemimpin juga, udahlah, aku masuk gorong-gorong lah, silahkan dipoto. Aku foto sendirian di jalan tol, aku foto di pinggir laut. Rakyat suka kayak gitu. Jadi saya juga tidak menyatakan sekarang, kenapa rakyat marah-marah kalau BPJS naik? Kenapa rakyat marah-marah kalau listrik tidak turun? Saya katakan begini, Pak. Itu hasil pilihan kalian. Jadi saya katakan begini, Pak. Orang yang sudah menjual suaranya dengan rupiah saat pilpres, pilkada, dia tidak punya hak lagi menuntut. Jadi pada saat pilpres Anda dikasih uang, ya kalau harga BBM naik ya jangan marah dong. Kau udah jual, itu kan jual, itu kan transaksi namanya, ya kan? Ijab kabul. Jadi aku kasih uang 150.000, 100.000 demi milik kau, maka aku kehilangan hak untuk memprotes kau. Itu kira-kira. Jadi rakyat-rakyat yang sudah dibayar kemarin, ya udahlah, nikmati sajalah, selamat menikmati 150.000 atau 50.000 selama 5 tahun, selamat menikmati. Jadi kalau saya bilang, kenapa? Enggak, udahlah, selamat menikmati. Itu pilihan Anda. Itu Anda sudah jual hak Anda untuk memprotes. Kira-kira seperti itu ini saya. Dan saya katakan, saya berjuang bukan berjuang untuk si A, si B. Saya berjuangkan value perjuangan saya adalah menjadi suluh kebenaran, mengungkap kebenaran untuk perbaikan negeri. Jadi orang menyatakan kau pro si A, pro si B, enggak juga. Kalau dia cocok sama saya, oke. Kalau enggak juga. Biasa-biasa. Normal-normal saja. Nah, ini saya ke Ibu. Dan itu sekarang, itu kan sekarang, enggak usah lah. Kita sudah tahu, masih teringat macam-macam janji-janji macam-macam, tapi kan nggak ada juga yang marah, biasa-biasa saja. Ya udahlah, selamat menikmati. Tapi bagi yang waras pasti sakit hati. Tugas kita menambah banyak orang waras agar, ya saya katakan, ini kalau oligarki kekuasaan nggak kita hentikan, kemungkinan besar bangsa ini semakin terpuruk. Betul terpuruk. Saya paham, Pak. Saya paham bagaimana mafia minyak bekerja, bagaimana mafia tambang bekerja, bagaimana mafia beras bekerja. Itu paham saya. Dan itu semua adalah cukong kekuasaan, membentuk oligarki kekuasaan. Lanjut. Baik, terima kasih Bang Said Didu. Luar biasa jawaban-jawabannya. Saya buka lagi nih. Waduh, Mas Rusti, Kang Dodi masih nafsu. Tapi saya kasih kesempatan dulu yang belum sama sekali ya. Mungkin ya, ada boleh. Dari luar. Yang belum. Yang belum sama sekali bisa rising, bisa langsung ngomong. Saya kasih waktu 10 detik. Nah, Yasin, oke. Pak Yasin, mungkin bisa disampaikan secara lisan, walaupun tulisannya sudah ada. Pak Yasin, silakan Pak Yasin. Mute-nya, unmute. Perkenalkan Pak, saya Yasin Pak dari alumni. Saya mungkin langsung aja Pak ke poin-poinnya. Ada 3 hal yang mau saya tanyakan.
Yang pertama saat ini kan lagi lagi heboh gitu ya terkait kebijakan cetak uang gitu kan. Nah, saya mau tanya kira-kira pendapat Pak Said Didu terkait kebijakan cetak uang ini seperti apa? Itu yang pertama. Yang kedua, Pak Said Didu, mungkin Pak Said Didu dulu yang pernah gitu kan di pemerintahan juga. Kita pengen tahu sebenarnya gitu kan. Kan kalau misalnya dari RAPBN negara itu kan pemasukan negara itu baru akan didapat setelah ada penarikan pajak seperti itu. Kan kalau dari RAPBN. Nah, apalagi ini kan kondisi kondisi corona ini terjadi di awal tahun ya, di kuartal pertama. Ya kita mungkin yakin juga pasti belum ada penarikan pajak sama sekali gitu kan. Pengusaha pasti pada nahan juga gitu. Nah, kita mau tahu kira-kira berapa sih sebenarnya biasanya di awal kuartal ini tuh cadangan real cash negara itu berapa seperti itu? Dana negara lah, cashnya berapa gitu, yang mungkin ada. Nah itu pertanyaan kedua. Nah yang ketiga ya supaya kita bisa menebak gitu kan, kira-kira kelihatannya mungkin negara nggak punya duit gitu atau nggak punya cash real lah gitu. Mungkin perencanaan ada tapi belum tereksekusi. Nah dalam kondisi yang sangat kritis saat ini gitu kan, kira-kira gimana harusnya negara bisa mendapatkan cash real cepat gitu kan untuk dialirkan ke perencanaan yang mereka lakukan kayak gitu. Itu Pak Saidi dulu pertanyaannya, ada 3 pertanyaan. Oke. Mungkin walaupun yang bertanya cuma 1 orang, tapi karena pertanyaan 3, bisa langsung dijawab oleh Pak Saidi dulu. Oke. Tentang cetak uang, saya pikir itu salah satu pilihan, tapi itu adalah pilihan yang sangat membebani ke depan karena ekonomi menjadi sangat tidak real. Menjadi sangat tidak real karena kita mencetak uang sementara produksi realnya nggak ada. Jadi itu sangat tidak real dan itu hanya sebenarnya dilempar oleh ini karena suku bunga utang itu sekitar 7-8%. Kenapa katanya cetak uang aja utangnya 2%. Itu dikasih itu pilihannya. Tapi sebenarnya pada saat itu maka bisa nilai rupiah tidak ada artinya, maka dampaknya utang akan naik menjadi sangat besar karena kita utangkan utang luar negeri. Kemudian impor kita juga banyak, maka menjadi sangat mahal semua, super inflasi, hiperinflasi. Jadi menurut saya itu pilihan yang. Nah, dan saya sudah setuju Bank Indonesia bahwa mungkin maksimum dia mau mencetak uang hanya 25% dari kebutuhan. Jadi 250 triliun, bukan itu mungkin masih bisa dikasih. Kenapa? Harusnya nggak cetak uang. Kenapa? Uang tuh betul-betul ya itu istilah saya orang penyakit gula disuruh minum sirup itu kira-kira. Nah maksudnya ada tapi sebentar lagi merembet ke jantung, ke ginjal dan lain-lain. Itu kira-kira. Jadi saya katakan cetak uang itu adalah orang penyakit gula disuruh minum sirup. Itu kira-kira untuk menambah tenaga kira-kira. Nah tapi membunuh di kemudian hari. Jadi saya katakan mungkin karena tidak ada negara yang memberikan utang sekarang, maka mungkin kombinasi lah sedikit cetak uang dan sedikit. Nah, benar betul Pak Yasin. Anggaran pendapatan negara itu APBN itu bukan berarti ada uangnya. Ya benar. Termasuk APBD. Jadi itu adalah rencana untuk mencari uang. Apabila dapat uang, maka kau belanjakan uang ini untuk ini. Kira-kira APBN dan APBD demikian. Jadi adalah landasan hukum bagi pemerintah untuk mencari uang. Dan apabila mendapatkan uang, maka uang itu dibelanjakan untuk ini. Kira-kira. Jadi jangan menyatakan bahwa setelah Ibu Sri Mulyani ngomong akan diberikan diberikan dana seperti ini. Akan itu uangnya ada. Belum tentu ada. Seperti BUMN dia akan dikasih uang itu belum tentu ada uang. Karena lagi mencari uang. Oke. Jadi saya katakan APBN itu adalah jadi belum tentu ada uangnya. Jadi benar sekarang di awal tahun cashnya berapa sih pemerintah? Itu tidak pernah terbuka. Tapi terkadang dulu di awal-awal tahun adalah meminjam di bawah meja melalui dana-dana yang ada di BUMN untuk bayar gaji dan lain-lain.
itu biasanya dilakukan untuk itu. Karena memang nggak ada uang. Di akhir Desember tuh 1 Januari 24.00 tuh tutup, nggak ada uang. 31 Desember 24.00. Sekarang bagaimana cara dapatkan cash? Nah, ini pertanyaan menarik. Sekarang dulu kita masih mengharap BUMN itu ada cash-nya. Sekarang BUMN juga malah menghadapi persoalannya sangat besar. Jadi saya menyatakan kehancuran negeriku ini sangat berat. Utang bertambah sedemikian banyak. Ekonomi ambruk, BUMN hancur, keresahan, kekerukunan sosial berantakan. Betul-betul sendi-sendi kehidupan hancur dalam waktu sangat singkat. Waktu sangat singkat. Jadi ekonomi, politik, sosial itu hancur. Dalam waktu yang singkat. Ya, saya masih senang melihat Pak Dodi yang sudah putih semua, sudah meninggalkan dunia hitam, Pak Rusdi meninggalkan dunia hitam, tapi masih semangat memikirkan negerinya dibanding para mahasiswa-mahasiswa yang sedang sebenarnya memperjuangkan masa depannya. Kita udah selesai kok. Baik negeri ini kita juga tidak terlalu berubah lagi. Hancur negeri ini juga tidak terlalu berubah lagi. Ya kan, Pak? Untuk pribadi. Tapi mahasiswa ini, kalau hancur negeri ini, maka kau nikmati kehancuran. Tapi kalau bagus negeri ini, kau nikmati negeri ini kebaikannya. Bukan Pak Dodi, bukan Said Didu, bukan Mas Abi, bukan Pak Rusdi, bukan bapak-bapak. Nah, kita hanya tidak mau kalian susah. Kalian susah di kemudian hari. Ya, kita nggak tahu siapa tuh besok dari dipanggil Allah menghadap. Kita selesai. Kita udah selesai. Ya Pak, jadi kira-kira begitu Pak. Jadi Pak Yasin, saya hanya menyatakan sekali lagi saya ulangi, pemerintah lagi susah, uang tidak ada, jangan terlalu banyak berharap, mari selamatkan diri masing-masing. Itu dulu. Selamatkan diri masing-masing. Terima kasih Pak Said Didu. Ini saya yakin masih banyak kali penanya ya. Tuh Pak Rusdi dulu apa Pak Dodi nih? Pak Rusdi kali ya? Silakan Pak Rusdi. Ya, ini waktu tinggal 7 menit lagi. Kecuali kalau sedikit, Pak, ya silakan. Kecuali kalau Pak Said Didu ngasih waktu 10 menit tambahan gitu. Silakan. Ya, sudah ada acara. Ya. Makanya kita sepakat jam 4 kita selesai ya untuk Pak Said Didu, tapi mungkin internal kita tetap. Silakan Pak Rusdi. Ya, simpel saja Pak Said. Saya sebetulnya kurang sependapat dengan tadi seolah-olah menyalahkan bahwa itu salah kalian sendiri memilih pemimpin. Itu milihnya juga milih yang ini kok Pak. Kita ditipu juga soalnya kan. Hasilnya pun juga sudah direkayasa seperti itu. Sebetulnya kita milih satu, cuma direkayasa sedemikian rupa sehingga terpilih yang lain. Itu ya, tentu kita sudah berjuang itu satu. Yang kedua, jadi jangan terlalu disalahkan kepada rakyat lah yang meminta gitu. Yang kedua, tadi disampaikan bahwa kunci permasalahan ini adalah masalah oligarki. Jadi kesemrawutan yang ada, tidak konsistennya polisi publik, kemudian yang tidak berorientasi kepada kesejahteraan rakyat seperti disampaikan oleh Pak Dodi tadi. Ini kuncinya adalah oligarki. Dan tadi disampaikan selama kita masih oligarki seperti ini, tidak akan bisa selesai masalah ini. Kira-kira sebagai orang yang berpengalaman di pemerintahan, kemudian di politik, juga di profesional, kira-kira bagaimana caranya menumbangkan oligarki ini? Ya, supaya anak-anak muda juga tahu kan. Terima kasih. Oke, silakan Pak Said Didu, Kang Dodi. Harus mohon izin langsung ya. Yang saya salahkan itu adalah rakyat yang memilih karena dibayar, bukan seluruh rakyat. Saya katakan tadi yang tidak boleh protes adalah yang sudah menjual suaranya dengan ijab kabul. Itu yang sama. Itu yang saya bukan seluruh rakyat. Jadi, kalau makanya, tadi menyambung oligarki kekuasaan bisa dipotong seperti itu. Satu adalah rakyat tidak boleh disogok. Rakyat tidak mau disogok lagi, maka oligarki hilang. Saya katakan,
oligarki kekuasaan di Indonesia terjadi karena cukong kekuasaan. Cukong kekuasaannya, cukongnya tetap Pak. Pemerintahannya ganti-ganti. Oke. Kita tahu lah. Mana ada bupati atau gubernur terpilih di Kalimantan kalau bukan cukongnya pengusaha tambang atau pengusaha APH atau pengusaha perkebunan. Ini bulan puasa. Mungkin ada kalau kecelakaan aja. Yang kedua, mana ada wali kota atau bupati yang gubernur terpilih daerah perkotaan kalau bukan pengusaha cukongnya pengusaha real estate. Oke? Atau pengusaha-pengusaha lain. Ya kan, Pak? Nah, kenapa ini terjadi? Karena butuh modal besar. Karena rakyat juga menjual belikan suaranya. Rakyat menjual belikan suaranya sehingga politisi mencari cukong untuk membiayai. Setelah itu dibayar. Ya kan, Pak? Nah, jadi menurut saya menghentikan oligarki kekuasaan adalah hentikan peran cukong kekuasaan. Caranya, ya, Pak, pasti Pak Rusdi tanya, caranya seperti apa? Saya bilang. Saya katakan, ubah undang-undang pemilu. Ubah undang-undang pemilu. Yang kedua, anggap Pak Rusdi kan? Ya. Kita belum tentu, siapa tahu nanti Pak Rusdi sebenarnya pemilih yang paling banyak, tapi kan nggak disponsori cukong, sehingga tidak dapat kartu dari partai.